Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan Anda dalam kesempatan ini. Kita bersyukur cara Tuhan mengukir kehidupan kita, memelihara menjaga kita dengan caranya yang luar biasa. Firman Tuhan menjadi perhatian kita dari Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Agur bin Yak dari Masa mempunyai doa yang luar biasa. Dia memanjatkan doa yang begitu mengejutkan hati kita. Karena sebetulnya bicara tentang doa, itu ungkapan hati, perasaan seseorang yang ingin dinyatakan kepada Tuhan. Kebanyakan daripada orang adalah dia doa supaya hidupnya nyaman-nyaman saja dan menikmati semua kelimpahan karunia daripada Tuhan. Yang tadinya miskin ingin menjadi kaya, yang tadinya sakit ingin menjadi sehat tentunya. Tetapi tidak demikian dengan Agur bin Yak. Dia berdoa supaya dua hal aku mohon kepadamu, yaitu jangan Tuhan tolak, yaitu jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Karena dia ingin jalannya lurus, jalannya benar, jalannya memuliakan nama Tuhan. Artinya jalannya itu menghidupkan kebenaran selama hidupnya. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan cara-cara yang dia anggap menyenangkan hatinya. Tetapi dia berkata bahwa supaya Tuhan memberikan kepadanya kekuatan untuk menjauhkan diri daripada kecurangan dan kebohongan. Karena sebetulnya jalan di dalam dunia ini, kalau orang mau enak, mau cepat kaya raya, harusnya berada di jalan yang salah, yaitu jalan curang, jalan yang bohong. Orang yang curang akan terus curang dan menutupi kehidupannya dengan kecurangan, supaya menghasilkan lebih banyak lagi yang menguntungkan sesuai dengan maunya dia. Demikian juga dengan orang yang berbohong, dia akan selalu menggunakan kebohongan untuk terus berbohong, memperkaya diri dan menutupi kebohongannya dengan kebohongan. Tetapi tidak demikian dengan orang yang menyukakan hati Tuhan. Dia minta supaya jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Karena sebetulnya bisnis dalam kehidupan kita bukan bicara tentang kaya atau miskin, tetapi dalam kaya atau miskin kita tetap menyukakan hati Tuhan. Sehingga dia berkata, biarkanlah aku menikmati makananku yang menjadi bagianku. Memang dia tidak minta kaya atau miskin, tetapi yang diminta adalah supaya dia bisa menikmati makanan yang Tuhan berikan yang menjadi bagiannya. Artinya Tuhan terlalu tahu kok cara bagaimana dia memberkati kita. Kita tidak usah mendikte Tuhan. Tuhan, saya miskin, minta jadi kaya. Tuhan, saya sakit, minta jadi sembuh. Kalau enggak, saya tidak akan percaya lagi kepada Tuhan. Nah, kita sebetulnya sedang berdoa atau sedang mengancam Tuhan. Harusnya doa kita adalah, Tuhan, dalam keadaan apapun saya minta, Tuhan berikan yang patut menjadi bagian saya. Sehingga waktu saya dalam kondisi seperti itu, saya tetap menikmati sukacita, saya tetap memuliakan nama Tuhan, dan dikatakan bahwa itu menjadi bagian yang layak Tuhan berikan kepadanya. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan kita, sebetulnya tidak ada yang salah dengan cara Tuhan memberkati, memimpin, memelihara kehidupan kita. Hanya seringkali kita gagal paham tentang cara Tuhan, sehingga kita mulai mengukir pemikiran kita, cara-cara yang kita anggap benar. Dan dikatakan supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu atau menyangkal Tuhan. Karena kecenderungan daripada kita, waktu kita susah luar biasa, kita datang pada Tuhan, kita betul-betul mati-matian memohon pada Tuhan. Tetapi waktu kelimpahan, kekayaan, kekenyangan Tuhan berikan kepada kita, kita mulai undur, lupa. Karena alasan kita mengurus berkat Tuhan. Harusnya kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini berkat daripadamu. Maksud Tuhan apa? Ini harusnya saya gunakan untuk apa? Tuhan, tolong saya untuk menjaga hati saya, supaya waktu saya dalam keadaan kenyang, waktu saya dalam keadaan kaya, diberkati Tuhan dengan kesehatan, saya tidak lupa dengan Tuhan. Saya tetap terikat hati saya kepada Tuhan. Dan dikatakan dan berkata, siapa Tuhan itu? Nah, jadi lupa Tuhan kan kalau orang dengan cara yang tidak benar atau motivasi yang salah meminta kepada Tuhan. Jadi tadinya memohon pada Tuhan supaya diberkati dengan kaya, tapi waktu sudah diberikan kekayaan lupa
siapa Tuhan itu. Kan ini kurang ajar ya. Padahal Tuhan memberkati dia, harusnya dia bersyukur pada Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tetapi itulah kehidupan kita. Waktu kita kehidupannya menyedihkan, kita merengek kepada Tuhan supaya Tuhan segera memberikan apa yang kita perlukan. Tetapi waktu kita diberkati, kita justru berkata, siapa Tuhan itu? Artinya kita nggak tahu diri. Padahal Tuhan pencipta kehidupan kita, Tuhan pemilik kehidupan kita, Tuhan penyedia yang kita butuhkan hari-hari kehidupan kita, termasuk juga nafas yang ada pada tubuh kita ini. Kalau Tuhan mau ambil gampang sekali. Tetapi kalau Tuhan beri, itu sesuatu yang limpah. Sesuatu yang harusnya membawa kita ingat. Kalau saya ada, kalau ada berkat Tuhan, itu semua karyanya. Dan dikatakan, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi dia minta supaya kalau dia kaya, jangan dia sampai menyangkal Tuhan dan berkata siapa Tuhan itu. Tetapi kalau dia miskin, dia berkata, Tuhan, jangan kalau aku miskin nanti aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi tolonglah aku. Dalam kaya aku tidak menyangkal namamu, dalam miskin aku tidak mencemarkan namamu. Jadi kalau kita kaya, tetaplah kaya dengan rendah hati, dengan takut akan Tuhan, dengan memuliakan Dia. Tapi kalau kita miskin, jangan kita cemarkan nama Tuhan, lalu mencuri, lalu berbuat perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hatinya. Berbuat kejahatan, mencuri milik orang lain, itu tentu tidak elegan. Tetapi mari kita bekerja keras, karena setiap orang yang bekerja, yang memohon pada Tuhan, saya yakin tangan Tuhan akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Ingatlah Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Jadi permohonan kita apa sekarang ini? Sebelum kita mati, permohonan kita adalah supaya kita tetap berpegang teguh, menyukakan hati Dia, dan menyanjung tinggi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati, terpujilah nama Tuhan. Amin.